penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun itu ditetapkan berdasarkan Permentan nomor 1 tahun 2015, di mana dalam Permentan tersebut bahwa harga pembelian TBS itu ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh gubernur melalui dinas terkait. Jadi yang ditetapkan itu adalah harga pembelian TBS oleh pekebun kelapa sawit dari petani yang bermitra dengan dia. Nah, itu ditetapkan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini gubernur melalui dinas terkait, di mana gubernur menunjuk tim penetapan harga TBS yang unsurnya ada dinas provinsi, dinas perkebunan, dinas yang menangani perkebunan di provinsi bersama dinas yang menangani perkebunan di kabupaten, perusahaan pabrik kelapa sawitnya, ada perwakilan pabrik kelapa sawit dari masing-masing kabupaten dan juga unsur dari pekebun. Jadi ini tergabung dalam tim yang di-SK-kan oleh gubernur, dan tim ini yang secara berkala per 2 minggu menetapkan harga TBS. Rapat, terus keluar berita acara menjadi kesepakatan bersama menetapkan harga TBS. Nah, harga yang ditetapkan ini diperuntukkan bagi petani pekebun yang bermitra dengan pabrik kelapa sawit. Di dalam Permentan, bermitra ini diatur dalam bentuk kelembagaan petani. Jadi kelembagaan petani ini Pak bisa dalam bentuk koperasi, bisa dalam bentuk kelompok tani. Pokoknya dia berkelembagaan dan bermitra dengan kerjasama jangka panjang selama 10 tahun. Itu yang diatur dalam Permentan. Ini yang dijamin harganya berdasarkan harga yang ditetapkan oleh provinsi. Nah, karena penetapan harga ini adalah kewenangan provinsi, sehingga semua kabupaten kota berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh provinsi tersebut. Per 2 minggu itu ditetapkan. Terakhir, penetapan terakhir itu dilaksanakan kemarin tanggal 25 Mei di provinsi, dan harga itu terakhir Pak, harga TBS itu karena penetapan harga itu berdasarkan umur tanaman, jadi yang terendah itu di umur 3 tahun itu harganya Rp2.954,32, dan harga tertinggi itu di umur tanaman di atas 10 tahun dengan besar Rp3.354,87, dengan asumsi harga CPO terendah itu Rp14.731,90 dan tertinggi dengan harga CPO, prediksi harga tersebut dengan harga CPO Rp14.731,90. Ini penetapan terakhir Pak, dan ini nanti di bulan Juni akan ada penetapan harga baru lagi. Nah, ini yang ditetapkan pemerintah yang wajib diacu oleh semua perusahaan pabrik kelapa sawit untuk memberikan harga kepada petani yang bermitra kepada perusahaan sawit tersebut. Nah, sehingga pertanyaannya gimana yang tidak bermitra? Ada surat edaran terakhir dari gubernur yang menyatakan jika tidak bermitra, tadi disebutkan juga oleh Bapak Kasindo bahwa jika tidak bermitra maka pembelian harga TBS wajib dilakukan dengan harga yang wajar sesuai dengan harga pasar atau harga disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi jika tidak bermitra, kewajiban terkait dengan Permentan 1 2018 itu tidak berlaku. Jadi hanya berlaku untuk petani yang bermitra. Nah, menurut pengetahuan kami ada beberapa memang perusahaan sawit yang bermitra dengan kelembagaan petani sawit, tapi memang sampai hari ini koordinasi terkait dengan kerjasama kemitraannya ini belum sepenuhnya terjadi dengan dinas perkebunan atau pemerintah daerah sendiri. Sementara sebenarnya di dalam Permentan itu
kemitraan antara petani pekebun dalam bentuk kelembagaan itu dengan pabrik kelapa sawit itu harusnya atas pengetahuan Bupati Kepala Daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Kami dari Dinas Perkebunan, Pak, sampai hari ini masih giat mensosialisasikan kepada kampung-kampung potensi sawit yang ada di Kabupaten Berau. Kami sudah jalan di 17 kampung untuk mensosialisasikan bahwa akan sangat baik jika semua petani bergabung dalam satu kelembagaan, dan kelembagaan ini bermitra dengan PKS yang ada di Kabupaten Berau sehingga benar-benar bisa menerapkan pembelian TBS ini dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Karena di dalam Permentan 1 ini sudah dijamin jika bermitra wajib seperti itu, jika tidak seperti itu maka akan ada sanksi, bahkan sanksi terberat sampai pencabutan izin. Itu yang kami sosialisasikan terus, tapi memang sampai hari ini tanggapan dari petani pekebun ini masih belum welcome terhadap kerjasama kemitraan, karena memang yang dijamin di dalam Permentan 1 itu kemitraan jangka panjang selama 10 tahun. Walaupun kemitraan jangka panjang ini masih bisa diupdate, diperbarui dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, menyikapi tadi yang disampaikan oleh Bapak dari Kasindo bahwa memang kemarin pada saat kebijakan Presiden terkait pelarangan ekspor CPO memang ini secara drastis, bukan di Kabupaten Berau saja, bahkan di seluruh Indonesia isu itu memang terjadi, Pak. TBS drop. Alhamdulillah di Berau walaupun harga TBS itu turun tapi tidak sedahsyat kabupaten lain, provinsi lain. Bahkan kita dengar di Sumatera, di Lampung itu sampai menyentuh harga 1.000. Bahkan di beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Timur seperti di Pasir, di Kutim itu angka ada yang mencapai 1.000, ada yang 1.200, ada yang 2.000. Alhamdulillah di Berau dari pantauan kami, karena begitu kita gonjang-ganjing harga kemarin, saya langsung gerak cepat, saya membuat grup yang isinya pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Berau untuk memantau berapa sih harga yang mereka berikan kepada petani. Dan alhamdulillah berdasarkan laporan mereka, nanti mungkin bisa dicek cross dari petani pekebun sendiri, bahwa alhamdulillah di Berau masih membeli di atas 2.000. Jadi kisaran sampai hari ini, Pak, berdasarkan data yang kami ambil dari PKS yang ada di Kabupaten Berau, harga terendah itu di 2.400. Itu di petani mandiri yang tidak bermitra. Sementara yang bermitra, Pak, alhamdulillah PKS yang ada di Kabupaten Berau masih membeli dengan harga sesuai dengan harga penetapan pemerintah. Jadi seperti itu gonjang-ganjingnya. Kami hanya berusaha melakukan himbauan-himbauan kepada PKS untuk tetap menerima sawit dari masyarakat, karena memang kendalanya seperti yang dikatakan oleh Bapak Ketua Gapki tadi, bahwa pada saat penutupan ekspor CPO itu, Pak, memang banyak pabrik-pabrik itu kesulitan menjual CPO karena memang dalam negeri pasar untuk CPO itu terbatas. Yang kedua, bahwa memang langsung terjadi penurunan harga pembelian CPO. Jadi yang kemarin bulan lalu itu tetapkan harga pembelian CPO itu 16.000, tapi ternyata beberapa perusahaan itu hanya bisa menjual dengan harga 12 sampai 13.000. Nah, ini menurut kami wajar pada saat ditetapkan harga TBS 3.500 dengan harga penjualan CPO 16.000, ternyata mereka hanya bisa jual 12.000. Otomatis mereka tidak mungkin bisa mengambil TBS dengan harga maksimal sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini yang kami bisa maklumi. Nah, kemudian karena kondisi ini ada beberapa perusahaan yang kami wajibkan untuk membuat surat pernyataan bahwa memang dia hanya bisa menjual dengan harga CPO yang rendah, sehingga mereka juga tidak bisa membeli TBS dengan harga yang mahal. Dan bahkan kemarin kekhawatiran kami, kalau Presiden tidak segera membuka keran ekspor, kami sudah membuat data dan ini sudah kami laporkan ke Gubernur,
bahwa ada beberapa perusahaan sawit itu yang mungkin akan opt untuk mengambil TBS dari petani karena apa? Tangki mereka sudah full, tidak bisa ekspor, tidak bisa dijual. Nah, alhamdulillah per 25 Mei kemarin keran ekspor sudah mulai dibuka. Mudah-mudahan secara perlahan kondisi bisa lebih sama seperti sebelum ekspor ditutup gitu. Jadi tapi memang kita harus sadari tidak bisa drastis, secara perlahan, karena memang perusahaan ini kembali membuat skenario terkait dengan bagaimana menjual CPO, sehingga tidak mungkinlah kita harapkan begitu keran dibuka langsung bisa normal seperti kembali sedia kala, rasanya tidak mungkin. Jadi kita berharap secara perlahan bisa kembali normal. Kami dari Dinas Perkebunan Pak tetap, walaupun Bapak Dewan tidak mengundang kami respon cepat Pak. Kami langsung melakukan koordinasi baik dengan seluruh pabrik yang ada di Kabupaten Berau, karena alhamdulillah pabrik juga welcome untuk semua permintaan data yang kami butuhkan. Kami juga koordinasi secara aktif dengan provinsi, sehingga mudah-mudahan tidak ada hal yang buruk yang akan terjadi di Kabupaten Berau. Dan kami berharap juga Apkasindo dan Gapki, jika ada hal-hal yang terkait dengan komoditas sawit yang terjadi, kami bisa mendapat laporan, karena sampai hari ini kami tidak ada komunikasi juga dengan Apkasindo maupun Gapki terkait dengan keluh-keluhan yang mereka sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkoordinasi lebih aktif, sehingga apapun permasalahannya bisa kita diskusikan, sehingga akhirnya mendapatkan solusi yang terbaik. Mungkin itu Pak sementara yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita lanjutkan lagi jika ada hal-hal yang kurang jelas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.